Ya, betul. Ya, ya Bang Tony menanggapi yang sedang ramai, sedangkan kemarin ojol sempat terlindas oleh mobil Barakuda Brimob, melihatnya seperti apa mungkin Bang? Secara visual. Iya, dari segi hukum sendiri. Oke, pertama saya turut berduka cita, berbela sungkawa terhadap almarhum, keluarga almarhum Afan Kurniawan yang kena musibah meninggal di area atau lingkungan demonstrasi, terlindas mobil Barakuda atau mobil Brimob Polri. Semoga almarhum Afan Kurniawan husnul khotimah, dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketebakan. Oke, jadi secara hukum saya akan memberikan pendapat beberapa kemungkinan ya. Jadi kalau meninggalnya itu ini diakibatkan karena terlindas ya, maka seperti kita saksikan videonya ya, memang ada berbagai kemungkinan ya. Kalau kemungkinannya itu ya, yang mengendarai mobil Barakuda, mobil Brimob tersebut ya, itu dia tidak sengaja atau lalai ya. Lalai dalam arti lalai itu dia tidak sengaja tuh untuk menabrak kemudian sampai meninggal, itu tidak sengaja misalnya, maka oknum polisi ya atau pelaku itu bisa dikenakan dengan pasal 359 KUHP dan atau pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas. Pasal 359 KUHP itu ya, itu tindakan karena kealpaannya, kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal. Ancaman hukumannya itu 5 tahun ya, 5 tahun penjara paling lama. Nah, kemudian kalau pasal 310 KUHP ini juga sama ya, mengendarai kendaraan ya, kemudian karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan orang meninggal dunia. Nah, ini ancaman hukumannya paling lama 6 tahun. Itu kalau ya, pengemudinya itu lalai atau tidak sengaja ya, mengakibatkan Afan Kurniawan itu meninggal dunia. Tetapi lain lagi seandainya ya, ternyata hasil pemeriksaan ya, atau hasil pengamatan misalnya sengaja ya, sengaja dalam arti sudah tahu ini ada orang ya, ada orang memakai jaket Gojek yang sangat terang ya, terlihat, tetapi kemudian dia tabrak ya. Setelah ditabrak kemudian misalnya sudah tahu ini ya, bahwa setelah tertabrak ini kan berasa atau tahu, malah kemudian misalnya maju lagi kemudian akhirnya sampai terlindas. Nah, ada dua nih, ketika terlindas ya, maju lagi sampai terlindas, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa panik, kemungkinan kedua sengaja. Nah, saya akan membahas yang sengaja. Kalau memang ya sudah tahu ada orang kemudian tertabrak ya, itu kan tahu nih misalnya, oh tertabrak ini harusnya mundur kemudian jangan maju lagi ya, kemudian tiba-tiba maju lagi, akhirnya tertabrak, terlindas dan membuat korban meninggal dunia. Nah, jika ia sadar bahwa maju lagi itu dia sadar, misalnya karena benci, karena kesel ini sudah mengganggu dan seterusnya misalnya ya, maka saya berpendapat pelaku oknum polisi ini bisa dikenakan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, tetapi itu semua kembali kepada penyidik. Saya tadi menyaksikan konferensi pers ya. Ternyata untuk tindak pidananya atau di reskrimnya ini belum ditetapkan tersangka. Informasinya masih penyelidikan. Lalu bagaimana dia sudah menggunakan kaos hijau ya, kaos biru apa hijau itu ya, kaos hijau ya, tahanan ada 7 itu menggunakan kaos tahanan hijau. Berarti kalau di pidananya itu belum diproses, masih penyelidikan. Nah, berarti dia menggunakan kaos hijau itu
itu kemungkinannya itu penegakan hukum disiplin atau kode etik. Nah, sama jika dia sengaja, maka sanksi kode etiknya juga berat, bisa PTDH kalau terbukti sengaja. Tetapi kalau lalai, ya kalau tidak sengaja, saya rasa ya itu tidak sampai di PTDH. Nah, jadi baik hukuman disiplin kode etik ya maupun pidana ini sama-sama berat seandainya memang hasil pemeriksaan ya, hasil pengamatan video itu kan beredar tuh ya, hasil pengamatan video ya, di video itu kan saya melihat memang sempat berhenti ya, sempat berhenti. Nah, yang sangat saya sayangkan itu maju lagi itu setelah berhenti kan, nah maju lagi. Nah, tapi saya tidak tahu apakah dia maju lagi ini karena panik ataukah sengaja. Nah, ini harus didalami. Nah, oleh karenanya masyarakat menurut saya harus menunggu saja ya proses yang dilakukan oleh Mabes Polri ini ya agar ada kepastian hukum. Dan saya berharap Mabes Polri juga harus memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Karena saya melihat masyarakat yang demo ini yang sampai mendatangi Brimob di Kuitang itu tujuannya itu kan agar pelaku diproses, tapi prosesnya harus transparan. Oleh karenanya supaya transparan memenuhi rasa keadilan buat masyarakat, menurut saya ini harus dibentuk tim gabungan atau tim khusus di mana di dalamnya itu jangan hanya penyidik dari Mabes Polri saja, tetapi harus ada dari Komnas HAM, harus ada juga dari misalnya Kompolnas, dari perguruan tinggi ya, Kompolnas. Atau Kompolnas bisa kan, supaya objektif, supaya dipercaya oleh masyarakat. Karena tuntutan masyarakat ini sekarang ini bagaimana ini sudah terlanjur meninggal, tuntutannya agar diproses secara benar-benar ya, jangan ditutupi, jangan dilindungi, harus transparan itu. Pada akhirnya kalau seperti ini kan penilaian masyarakat yang awam adalah tetap saja bahwa ada imun kebal, ada hukum sendiri. Semua udah beredar. Apakah ini memang hanya berlaku untuk mereka yang bersadar dan latihan yang punya etik dulu, Bang? Bahwa etik dulu baru pidana. Iya. Apa memang berlaku seperti itu, Bang? Ya, memang yang bisa menjawab itu seharusnya dari Mabes Polri ya. Tetapi saya berpendapat begini. Karena itu anggota polisi, maka bisa saja ya. Itu yang diproses itu etiknya dulu ya. Pelanggaran kode etiknya dulu atau pelanggaran disiplinnya dulu ya, itu bisa saja nanti setelah terbukti ya bahwa dia melakukan pelanggaran berat ya di sidang di kode etik profesi Polri kemudian di PTDH, maka terang itu kepidananya pun pasti berarti ini ada pelanggaran berat. Nah, pelanggaran berat itu menurut saya itu sengaja. Jadi ini tinggal sengaja atau tidak ini oknum polisi yang mengendarai mobil Barakuda mengakibatkan orang meninggal ya, Afwan Kurniawan meninggal ini yang kita tunggu ini sengaja atau tidak itu. Nah, jika sengaja di kode etik profesinya pasti di PTDH, nah di pidananya pun pasti dikenakan pasal lebih berat yaitu pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Oke. Bang, ucapan bela sungkawa kembali, Bang. Ucapan bela sungkawa kembali. Ya, saya mengucapkan turut berduka cita, turut berbela sungkawa kepada keluarga Afwan Kurniawan yang gugur ya, saat menyampaikan aspirasi atau saat berada di lingkungan demonstrasi ya. Semoga almarhum Afwan Kurniawan ini husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Oke, Mas Tony.